Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Dulu kita pernah dengar di media ada Dr. Hastri, Kombes Pol. Dr. Hastri, ahli forensik, dan beliau pernah mengatakan bahwa kemungkinan diduga bahwa pelaku di kasus Subang adalah mempunyai ciri-ciri psikopat. Itu pernah disampaikan di media pada saat juga wawancara dengan salah satu YouTuber pernah ya, yaitu dengan Anjas Thailand, juga dengan Deddy Kobuser ya, bahwa diduga bahwa pelaku kasus Subang adalah psikopat. Tentu kita akan bertanya-tanya sekarang, kalau memang diduga karena dulu belum ada pelakunya kan, dulu belum ada tersangka. Nah, kalau misalkan dugaan itu disampaikan oleh Dr. Hastri bahwa pelakunya dulu adalah psikopat, ya diduga. Nah, kalau sekarang kan sudah ada tersangkanya, yaitu tersangkanya 5 orang. Nah, kita tidak akan jauh-jauh melihat orang-orang yang di luar, tetapi pasti kita melihatnya orang-orang yang sudah tersangka. Apakah dugaan Dr. Hastri yang dulu mengatakan bahwa kemungkinan ada dugaan adalah psikopat, apakah memang ada? Ya, psikopat itu tidak punya label. Psikopat itu tidak punya sertifikat. Ya, dan itu hanya ada sebuah ciri-ciri saja bahwa psikopat demikian, sosiopat demikian. Ada ciri-cirinya. Tentunya adalah kita akan bertanya, kira-kira apa sih ciri-cirinya? Baik, kita lihat ya. Berikut beberapa ciri seorang psikopat seperti dilansir dari salah satu liputan. 1. Motif dan niat sadis. 2. Pintar berbicara dan suka tebar pesona. Sebenarnya ini ada masalah nih. Ciri-ciri psikopat ya. Jadi nanti kita akan lihat. 1 adalah motif dan niat sadis. 2 adalah pintar berbicara ya, pintar berbicara dan suka tebar pesona. Nomor 3, pembohong ulung, licik dan manipulatif, masa kecil yang suram, minim merasakan emosi. 7, suka menyiksa hewan. Waduh. Oh, sampai 7 ya. Baik, kita bacakan satu-satu ya. Motif dan niat sadis. Tanda yang paling terkenal dalam menunjukkan jika seseorang psikopat adalah sifat sadis. Seorang psikopat memotivasi orang lain melalui rasa takut dan bukannya rasa hormat, serta berniat untuk menghancurkan daripada membentulkan. Jadi dia menjerumuskan lah ya. Nomor 2, pintar berbicara dan suka tebar pesona. Dia adalah pembicara hebat yang dapat dengan mudah menaburkan chit-chat dengan tanggapan cerdas dan cerita. Tidak mungkin tapi meyakinkan yang membuat mereka terlihat baik. Tulis psikolog Robert Hare, kreator Hare Psychopathic Checklist dalam sebuah posting di Psychology Today. Tidak hanya itu, seorang psikopat sering tebar pesona dan membuat anggapan bahwa psikopat itu orang yang menyenangkan. Pintar berbicara dan suka tebar pesona. Nomor 3, pembohong ulung. Psikopat adalah seorang pembohong yang ulung dan lihai memutarbalikkan kata. Jika seorang psikopat mulai berbohong, mereka tidak bisa dan tidak mau berhenti. Tidak seperti orang normal.
Psikopat tidak peduli jika kebohongan mereka diketahui, karena mereka bisa berbohong lagi untuk menutupinya. Artinya bahwa kebohongan sudah menjadikan suatu kebiasaan. Dan dia tidak pernah merasa takut jika kebohongannya diketahui orang lain. Karena dia berpikir kebohongannya akan berlanjut terus. Berarti sudah melakukan watak. Nomor 4, licik dan manipulatif. Psikopat adalah master dari 3 hal. Manipulasi, defleksi, dan tipuan. Yang semuanya membantu mereka mempertahankan untuk selalu menjadi posisi nomor 1. Psikopat sangat bisa menerima pujian, tapi bila ada yang tidak beres, mereka mencari kambing hitam untuk membelokkan dan menyalahkan. Mencari kambing hitam untuk membelokkan dan menyalahkan. Bagaimana di kasus Subang? Nomor 5, masa kecil yang suram. Kemungkinan besar orang yang dengan gangguan ini adalah pelaku bullying di taman, bermain, sewaktu kecilnya. Perilaku yang awalnya sedari kecil sudah sering melakukan kebohongan. Nomor 6, minim merasakan emosi. Nomor 7, suka menyiksa hewan. Oke, ya. Jadi itu adalah beberapa komponen yang ciri-ciri daripada psikopat. Nanti kita akan coba apakah dugaan dari Dr. Hastri yang dulu memang belum ada tersangka dan sekarang sudah ada tersangkanya. Apakah ada ciri-ciri yang tadi disebutkan masuk ke dalam beberapa tersangka yang sudah jadi tersangka? Ya, tentu sekali lagi ini kan adalah ciri-ciri. Ciri-ciri itu berarti sudah merupakan suatu ilmu, ya. Suatu keilmuan memang suatu ilmuwan yang baku yang memang sudah resmi bahwa itulah ciri-ciri daripada psikopat. Jadi ini kan dikeluarkan oleh keilmuan dan menurut kebiasaan seseorang. Kemudian apakah ada bahwa apa ciri-ciri tadi di dalam orang yang tersangkakan? Memang garis besarnya bahwa adalah psikopat pada saat dia sudah melakukan suatu kejahatan, maka dia tidak pernah merasakan bahwa dia sudah melakukan kejahatan. Jadi seolah-olah seperti lupa gitu, bahwa dia sudah melakukan kejahatan. Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Jika memang pelaku Subang adalah orang psikopat, katakanlah sekarang gini, psikopat, ya, dia tidak pernah merasakan bahwa dia sudah melakukan suatu kejahatan. Jadi kita bayangkan bahwa kalau memang terjadi ada seperti ini, maka harapan untuk dia bisa berubah, mengakui kesalahan atau apapun itu mungkin tidak bisa dilakukan. Karena memang ciri-ciri daripada psikopat adalah dia tidak akan pernah merasakan bahwa dia telah melakukan suatu hal yang sadis. Licik dan manipulatif. Mempertahankan untuk selalu menjadi posisi nomor 1. Psikopat sangat bisa menerima pujian, tapi bila ada yang tidak beres, mereka mencari kambing hitam untuk membelokkan dan menyalahkan orang lain. Dan juga termasuk pembohong ulung. Luar biasa. Ya, itulah ciri-ciri daripada psikopat. Apakah nanti di persidangan akan terlihat bahwa dia itu adalah seorang psikopat apa tidak? Nanti akan bisa dilihat daripada orang-orang psikolog yang melihat nanti bagaimana daripada apa yang disampaikan. Juga termasuk juga body language, gerak, gestur badan dan lain sebagainya. Kita lihat saja nanti di pengadilan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.